Halo para hobers, kali ini di sesi akuatik kami akan membahas pengalaman kami menggunakan CO2 regulator yang pabrikan ya, bukan DIY. Gue sama partner gue di Hop Hop akan ngobrolin pengalaman atau sharing kami tentang penggunaan beberapa merek regulator CO2 yang pernah kami pakai selama perjalanan kami di akuatik ini. Halo. Yes bro. Ini kan kebetulan konsep kita kali ini kan kita lebih ke arah sharing ya bro. Nah di arah sharing ini sama gue sama-sama kita menggunakan CO2 dalam aquascape kita. Yes. Nah, CO2 regulator tuh fungsinya apa bro? Jadi tanaman di aquascape itu membutuhkan yang namanya CO2 gitu. Nah masing-masing tanaman pun beda-beda. Ada yang kebutuhannya low CO, ada yang middle CO2-nya, atau ada yang high banget CO2-nya gitu. Nah untuk mengantisipasi kebutuhan mereka, kita menggunakan CO2. Nah regulator ini fungsinya untuk mengatur banyak dikitnya CO2 yang keluar dari si tabung. Kira-kira kurang lebih fungsinya regulator tuh seperti itu. Nah sebelum ngebahas ke regulator, gue mau nanya, perlu nggak sih kita CO2 dalam aquascape? Seberapa perlu gitu? Bisa nggak kita nggak pakai CO2? Kalau dibilang perlu. Kalau dibilang bisa atau enggak menggunakan CO2, tidak pun bisa gitu. Jadi kalau misalkan itu balik lagi ke tanaman hober semua ya. Kalau misalkan kebutuhan tanamannya untuk mengkonsumsi CO2-nya rendah, tidak menggunakan CO2 tidak masalah gitu. Tapi kalau misalkan dikasih CO2 pastinya lebih cakep, lebih sehat lah. Oke. Gitu. Nah sebelum kita ngebahas ke CO2, mungkin sedikit sharing buat teman-teman yang mau menggunakan CO2 dalam aquascape-nya. Sebenarnya regulator CO2 itu ada, kalau gambaran besar ada 3. Ada CO2 yang DIY regulatornya, ada yang CO2 regulator tanpa solenoid, lalu ada CO2 regulator dengan solenoid. Dalam hal ini kita mau coba sharing pengalaman kita masing-masing, khususnya CO2 regulator yang menggunakan solenoid bawaan dari pabrik ya. Nah, kenapa sih kita perlu CO2 regulator yang menggunakan solenoid bro? Kenapa kita menggunakan regulator solenoid? Sebelum kita masuk ke regulator solenoid, jadi fungsinya si solenoid itu sendiri adalah untuk buka tutup katup di regulator. Jadi dia yang mengontrol ini CO2 keluar atau enggak. Fungsinya si solenoid itu. Nah, kalau misalkan kita pakai regulator yang nggak ada solenoidnya, itu artinya kalau kita mau stop, kita harus menutup manual putaran-putaran yang ada di tabung ataupun di regulator gitu. Nah kalau misalkan pakai solenoid, karena dia elektrik, kita biasanya menggunakan timer. Nah ini adalah salah satu contoh timer ya yang bisa kita gunakan. Timer pun macam-macam ya, ada yang manual, ada yang digital. Nah ini yang digital punya ya. Kalian bisa dapetin di toko-toko elektronik, di marketplace apalagi. Ini banyak kok dengan bermacam-macam merek seperti itu. Nah balik lagi ke regulator yang tidak memakai solenoid, jadinya karena kita harus on off secara manual, banyak yang melakukan, ada yang mengecilkan bubble counternya di regulator sehingga CO2-nya itu berjalan 24 jam. Nah, seperti yang kita tahu, tanaman itu kan berfotosintesis ketika ada cahaya. Nah, umumnya kita menyalakan lampu itu pada pagi sampai siang atau sore hari. Nah, begitu malam si lampu tidak ada, otomatis sebenarnya tanaman tidak membutuhkan CO2 gitu. Tapi karena kita tidak menggunakan solenoid,
atau tidak, kita juga tidak mematikan secara manual, otomatis CO2-nya akan menumpuk gitu. Karena si bubble counter-nya jalan terus tuh. Dan itu pemborosan CO2. Jadi intinya CO2 regulator solenoid itu juga berfungsi untuk efisiensi penggunaan CO2 yang diperlukan oleh tanaman di dalam tank untuk berfotosintesis selama ada cahaya ya. Yes, betul. Sekarang kita masuk ke pokok sharing nih. Tapi perlu diketahui sebagai disclaimer, sebagai catatan, dalam sharing video kali ini adalah sharing pengalaman kami menggunakan beberapa brand dari CO2 regulator solenoid. Dalam hal ini kita tidak mendiskreditkan brand-brand tersebut. Semua punya pro dan cons. Nah, dalam hal ini kami akan berbagi pengalamannya. Apakah teman-teman punya pengalaman yang sama dengan kami, punya kendala yang sama dengan kami, atau punya kendala yang berbeda dengan kami. Jadi bisa saling mengencourage untuk berbagi pengalaman menggunakan CO2 regulator solenoid yang mau kami bahas kali ini. Yes, bener banget bro. Jangan lupa klik kolom komen ya, ketik-ketik untuk share-share. Yes. Nah, CO2 regulator solenoid yang pertama kali lo gunain itu brand apa? Pertama kali gue ngegunain CO2 regulator solenoid itu mereknya M100 Pro. Nah, kayak gini nih barangnya nih. CO2 Pro M100. Karena bahasa Cina ya, gue nggak tahu mereknya apa. Cuma gue nyebutnya Pro M100. Karena ada beberapa di marketplace nyebut mereknya Wiyin, tapi gue nggak bisa pastikan itu bener Wiyin. Tapi yang pasti Pro M100 aja sih gitu. Ini yang pertama kali gue gunain. Nah, ini regulatornya agak beda dari regulator yang udah gue pernah gunakan setelah ini gitu. Karena ini kan regulator pertama ya gitu. Perbedaannya itu ada di bubble counter sama solenoid tuh jadi satu gitu. Kalau yang lain biasanya bubble counter sendiri, solenoid sendiri. Plus minus sih. Plusnya adalah begitu kita beli udah satu package, kita nggak perlu beli solenoid karena ada yang terpisah. Nah, kekurangannya adalah seperti yang gue rasakan sekarang ini. Kenapa gue pensiunkan si M100 Pro ini? Kenapa tuh bro? Karena solenoidnya rusak gitu. Nah, itu di era-era awal gue baru mulai banget aquascape, jadi gue belum terlalu banyak ngulik. Jadinya gue ganti regulator CO2 solenoid ke merek yang lain gitu. Nah, ternyata solenoid itu banyak yang dijual terpisah, seperti contohnya merek Vivaria. Nah, kalian bisa kalau misalkan solenoidnya rusak, bisa beli yang merek Vivaria atau merek lainnya, nanti tinggal dipasang aja di sini gitu. Ini pengalaman menggunakan Pro M100. Plus minusnya adalah karena dia solenoidnya gabung jadi satu, jadi kalau rusak semua. Nah, ini contoh solenoid yang terpisah yang dijual Viva. Ini sih dulu ya, kalau dulu ini sekitaran 2019-an ya, harganya masih 169.000. Kalau sekarang nggak tahu deh, masih sama atau udah naik ya. Coba kalian, coba teman-teman cek harga sekarang. Lu hafal banget bro. Ada tulisan di sini. Oke, gue bisa ngomong karena ada di sini ada harganya. Gitu, seperti ini. Jadi regulator sama bubble counter itu terjual terpisah. Nah, jadi kalau kalian pengguna merek lain yang kebetulan rusak solenoidnya, itu bisa beli ketengannya aja, si solenoidnya aja. Nanti kalian tinggal pasang di regulator kalian yang solenoidnya rusak. Nah, kira-kira nanti jadinya seperti ini. Nanti di sini kita tinggal pasangin bubble counter yang kalian beli sendiri. Seperti itu. Nah, kalau lu sendiri pertama kali pakai regulator apa, bro?
pertama kali gue pakai regulator solenoid itu pakai yang merek Ista. Ista ya. Barangnya kayak gini nih. Oh, oke. Ya. Ini berarti yang single gauge. Jadi Ista yang gue pakai itu single gauge. Nah, kalau yang M100 ini kan ada 2 gauge. Gauge yang satu untuk tekanan PSI, satu lagi untuk ngasih tahu sisa volume CO2 dalam tabung kan. Nah, kalau yang gue dulu cuma satu bro, satu gauge saja, single gauge, tapi pakai solenoid. Nah, Ista itu awalnya berjalan dengan baik waktu gue pakai, tapi gue sempat ganti 3 kali bro. Istanya? Iya, regulatornya. Oke. Yang pertama, entah kenapa si bubble counternya nggak mau keluar. Oke. Ya, jadi waktu gue udah buka ininya dial untuk keluarin ini itu nggak kebuka. Terus yang kedua, dia punya meteran putus. Jarumnya maksudnya? Iya. Jadi jelas-jelas gue baru isi ulang tabung CO gue. Harusnya full kan, tapi jarumnya tuh nggak naik. Tekanan PSI-nya itu. Jadi gue nggak bisa ngukur berapa tekanan yang harus gue pakai untuk ngeluarin CO2 di bubble counter. Nah yang ketiga, solenoidnya mati. Sayangnya kalau yang model gue dulu, yang model lama itu solenoidnya kan jadi satu ya, nempel ke regulator. Beda dengan yang lo pakai nih M100 atau Vivaria, solenoidnya modular. Ya. Terpisah, kita bisa ngeteng. Yang versi gua itu masih jadi satu. Pengalaman gue pakai Ista itu. Kemudian kalau presisi dari bubble counternya sendiri, gue bilang so-so ya. Kenapa gue bilang so-so? Karena gue udah set nih, misalnya 2 bubble per second. Next day atau hari berikutnya itu tiba-tiba dia jadi nambah tuh bubble counternya tuh. Awalnya 2, kalau nggak salah waktu jadi 3 atau 4 gitu. Terus gue setup ulang lagi, aman. Beberapa waktu kemudian yang awalnya 2 bubble berubah lagi jadi 1 bubble per detik. Jujur gue nggak tahu kenapa yang menyebabkan itu terjadi. Padahal pemakaian gue normal aja dan gue ngikutin aturan settingnya dari Ista. Itu sih yang pengalaman gue pertama pakai Ista. Agak nggak konstan berarti dia ya untuk stabil bubble counter ya. Menurut gue, berdasarkan pengalaman gue, iya. Oke. Ini kan kita di video ini kita sharing pengalaman nih. Iya. Selama kita menggunakan. Tapi kualitas bahannya, build quality-nya bagus. Dia punya material nggak gampang karatan. Oke. Walaupun untuk penggunaan yang lama. Kalau teman-teman punya pengalaman regulator yang mirip, ketik-ketik di kolom komen ya. Sama nggak nih pengalaman ini? Atau mungkin lebih awet, atau mungkin punya kasus yang berbeda, bisa ceritain di kolom komentar ya. Nah mungkin gue lanjut ke CO2 regulator solenoid gue berikutnya. Itu gue pakai yang ini bro. Minta tolong bro. Ya. Ini ya. Ya. Gue pakai yang up. Wah ini agak berat nih. Ya. Waduh. Up agak berat ya. Beda banget sama M100 Pro yang tadi gue pakai. Wow. Pantes. Besar banget bro. Ya. Badak ini mah. Wah teman-teman bisa lihat nih. Gede banget ya. Jauh banget nih perbandingannya sama M100. Dari bahan juga kelihatan banget nih, beda banget. Gimana bro? Boleh di-share bro pengalaman penggunaan up bro? Jadi gue pakai yang up ini setelah gue pakai Ista. Oke. Nah dia double gauge juga, jadi ada tekanan untuk PSI-nya, kemudian juga ada gauge untuk mengetahui sisa CO2 dalam tabung. Nah so far gue pakai yang up ini gue nggak pernah nemuin kendala.
Dan ini cukup lama gue pakai ya. Jauh lebih lama ketika dibandingkan gue menggunakan Ista yang sebelumnya. Nah, si ini bedanya kenapa? Tadi lu bilang berat kan? Bahannya itu dari kuningan. Jadi lebih rigid gitu, lebih solid. CO2 regulator up ini gue pakai, ini bertahun-tahun cukup lama gue pakai. Presisi untuk bubble counternya juga bagus. Gue nggak pernah ngalamin yang tiba-tiba bubble counternya gede sendiri atau ngecil sendiri, gue nggak pernah. Satu-satunya kerusakan seperti biasa namanya barang elektronik itu solenoidnya mati. Nah, kelemahannya dia, solenoidnya itu nggak modular, dia ingkat jadi satu gitu kan, seperti kayak yang di Ista, kan? Ya benar kan bro, itu dia jadi satu kan dia kan? Ya. Dia nggak modular. Jadi kalau masalahnya juga ketika ini mati, gue nggak punya pengalaman dalam sisi elektronik untuk benerin, ya akhirnya gue beli ganti baru. Tapi intinya selain masalah yang solenoid itu, gue aman, nggak pernah ada kendala, nggak pernah ada rembesan bocor gitu kan dari tabung ke CO2 regulatornya, juga nggak ada rembesan bocor juga dari tabung bubble counter. So far sih itu aja yang bisa gue share untuk yang up CO2 regulator solenoid ini bro. Oke, berarti yang up ini sesuai dengan bobot sama bahannya ya. Jadi dia lebih konstan, lebih stabil, tidak mengalami yang tiba-tiba drop bubble counter atau tiba-tiba bubble counternya tinggi. Tapi kelemahannya karena si solenoidnya tidak modular, begitu solenoidnya rusak, ya sudah deh, pensiun deh satu beginian deh. Kecuali bisa yang ngerti elektronik ya, siapa tahu bisa dibenerin. Tapi karena gue nggak paham ya, untuk sementara terpaksa pensiun. Yes. Oh iya nih kerasa deh. Kita puter-puter juga cukup padat ya. Mungkin juga teman-teman punya pengalaman, boleh share-share di kolom komentar ya. Nah, kalau lo yang berikutnya apa bro? Yang berikutnya, yang tadi gue beli solenoidnya. Ini Vivaria. Dia juga double gauge regulator, jadi ada dua meteran. Nah, dia dijual terpisah si solenoidnya. Jadi kalau misalkan kalian masih nabung baru bisa beli regulatornya dulu, nanti paralel bisa beli si solenoidnya. Jadi untuk yang bertahap ini cocok sih. Waduh, masih ada harganya lah gitu. Ini sekitar 2020 lah ya kira-kira. Harganya 400.000. Kalau sekarang cek deh di marketplace berapa ya. Oke, ini Vivaria. Kalau beratnya kurang lebih sama kayak si M100, cuma dia lebih besar dibanding M100 Pro. Nah, dia belum dapat solenoid, jadi emang dijual terpisah, tapi sudah dapat bubble counter. Jadi kalau kalian belum beli solenoidnya, si bubble counter bisa langsung dipasang di sini. Seperti ini. Gitu. Nah, ini solenoidnya seperti ini. Nah, ini nih kalau sudah terpasang kira-kira kayak gini nih. Ini regulatornya nyambung ke si solenoid. Nah, dari solenoid itu nyambung ke bubble counter. Gitu. Nah, ini nanti nyambung ke adapter. Nanti kita bisa dibantu sama timer yang tadi di awal gue tunjukin untuk cut off dari pemakaiannya. Kalian mau durasinya seberapa banyak penggunaan dari CO2-nya. Nah, sekarang kita coba bandingin sama si M100 Pro ya. Nah, ini Vivaria dan M100 Pro. Kalau dari dimensi M100 Pro lebih kecil dibanding Vivaria. Tapi kalau dari berat kurang lebih sama. Nah, kalau ngelihat dari kondisi sekarang, si Vivaria udah mulai agak bekarat-bekarat nih.
M100 Pro masih bagus, masih aman. Kalau dari pengalaman gue dari penggunaan dua ini, kalau M100 dia lebih stabil, lebih konstan. Putaran-putarannya pun dia lebih rigid ya, maksudnya lebih nyaman. Tuh, dia lebih presisi dibandingin Vivaria gitu. Gue juga punya pengalaman selama penggunaan Vivaria ini, bro. Jadi kalau abis ganti tabung atau abis setting ulang si CO2 dan regulatornya, itu gue harus nunggu 15 menitan lagi untuk ngecek. Nah, karena gue punya pengalaman kalau abis setting ini itu 15 menit kemudian atau setengah jam kemudian tuh dia suka berubah. Jadi nggak stabil, nggak konstan. Bisa naik atau bisa turun bubble counternya. Oke, bubble counternya berarti nggak stabil ya? Yes. Mesti ada fine tuning yang kedua ya, bro? Betul. Nah, cuma kalau install kan besoknya atau lusanya bisa berubah tuh. Nah, kalau si Vivaria untuk next day-nya udah stabil. Dia cuma di awal aja penyesuaiannya. Gitu. Nah, Lau kan juga banyak makan asam garam regulator nih. Regulator Lau yang ketiga apa nih, bro? Nah, kebetulan regulator CO2 gue yang berikutnya itu gue pakai sama kayak lu, Viva. Oh, ini juga ya, model yang gini juga ya? Oke. Dan pengalaman Lau tuh bilang kalau kurang konsisten, kurang stabil di mana, di bubble counternya, itu benar. Gue juga ngalami hal yang sama. Jadi setelah gue setting pertama, gue nunggu beberapa saat, itu besar kemungkinan tuh berubah. Jumlah bubble counter yang disetting di awal. Itu gue fine tune lagi. Di situ sih aman. Tapi gue pernah ngalamin kejadian bener-bener gak enak dengan Vivaria ini. Jadi setelah gue fine tune, udah clear, udah jalan lama gitu ya. Udah jalan lama berbulan-bulan. Nah, suatu ketika gue ngeliat ikan gue, kebetulan ikan diskus di tank gue tuh udah pada celeng semua, bro, udah pada setengah ngambang semua. Ini kenapa? Langsung gue cek, gue lari, gue ngecek ke CO, bener itu ngebus banget, bro, bubble counternya gede, segede-gedenya, wajar lah itu. Loss jadinya ya? Loss. Oh, oke. Gue nggak tahu kenapa. Itu langsung gue kuras, buang air, gue kasih air baru, dan gue tambahin oxygenator untuk nambahin O2. Lalu cepat-cepat gue ganti air, ngebuang jumlah CO2 yang ada dalam tank. Dan bersyukurnya ikan gue selamat. Oke. Tapi PR aja. Jelas PR, gue nguras air tiba-tiba. Dan nguras air itu banyak ya, buat nyelamatin ikan diskus gue. Yes. Nah, ini gue juga punya pengalaman yang berbeda, tambahan nih, tadi masalah inkonsistensi dari bubble counter. Ini Vivaria gue terakhir nih, bro. Oh, ini punya lu ya? Ya. Oke. Jadi kalau dilihat, itu karat banget. Jadi karat itu terjadi ketika, jadi kan gue ada punya beberapa tank. Nah, tank gue satu lagi adalah fish tank. Itu gue kasih oxygenation kan. Nah, belum dari gelombang oksigennya itu keluarlah dari tank kan, keluar dari tank itu nyiprat ke regulator gue. Jujur gue nggak tahu kejadian awalnya. Suatu ketika gue ngeliat kok karatan ya, terus gue pegang tuh basah. Oh, ternyata karena gelembung udara dari tank itu keluar, cipratan airnya mengenai CO2 regulator gua. Nah, itu jadinya berkarat banget. Oke. Jadi kalau gue bilang secara build quality, karena dia bahannya juga bukan brass seperti yang up, ya jadinya begitu gitu kan. Karena menurut gua ya dari harga dan kualitasnya sebanding aja sih. Ya what you pay is what you get gitu. Iya. Kalau punya yang lebih bagus, kualitasnya pasti harganya kan lebih mahal. Betul.
pesan gue atau saran gue buat teman-teman yang menggunakan CO2 Viva ini, sebaiknya jangan sampai terkena cipratan air kalau nggak mau berkarat kayak regulator gue ini, karena dia tidak ada lapisan untuk tahan karatnya. Jadi pengalaman gue sama lu bro, jadi masalah inkonsistensi di bubble counter, terus gue juga ngalamin itu kualitas dari build quality-nya rentan terhadap karat. Siap. Ya, itu kesalahan gua, iya benar, tapi itu juga pembuktian bahwa memang build quality-nya tidak didesain untuk tahan karat. Yes. Nah, kalau Hobbers punya pengalaman dengan Vivaria nggak? Karena Vivaria ini untuk sekarang ini di kalangan aquascape banyak yang ngegunain nih kalau gue lihat nih. Karena banyak teman-teman gue juga rata-rata sekarang pakai Vivaria ya. Pakai Viva. Nah, siapa tahu punya pengalaman unik atau mungkin justru biasa-biasa aja, normal-normal aja gitu kan. Nah, ketik di kolom komentar ya. Nah, itulah pengalaman kami menggunakan CO2 regulator solenoid yang pernah kami gunakan. Tentunya masih ada CO2 regulator solenoid dari brand-brand lain ya. Cuman kebetulan yang kami pakai ini, jadi kami bisa banyak bicara. Di luar atau di pasaran kan ada merek lain tuh, dari Intense dia ngeluarin, Candila, Cihiros. Ya. Tapi kami belum pernah menggunakan, jadi kami nggak banyak bicara gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman punya pengalaman dengan brand-brand di luar apa yang kami share dalam video kali ini, silahkan cerita pengalamannya menggunakan atau pengalaman menggunakan brand-brand tersebut. Ya, mungkin itu aja dari kami, pengalaman sharing pengalaman kami menggunakan beberapa CO2 regulator solenoid. Oke, kalau teman-teman pingin kami share pengalaman-pengalaman lainnya di seputar aquascape atau aquatic, ketik-ketik di kolom komentar ya. Nanti kami coba buatkan videonya. Oke, mungkin itu aja di video kali ini yang bisa kami sampaikan terkait sharing penggunaan CO2 regulator solenoid. Sampai ketemu di video kami yang berikutnya ya. See ya!